Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita untuk menikmati hidup sepenuhnya. Karena itu maksud Tuhan datang ke dunia ini. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Yohanes bab 10 ayat 10. Apa artinya hidup sepenuhnya? Hidup sepenuhnya itu artinya terlibat langsung, mengalami langsung dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati. Dan percaya bahwa saat itulah, setiap peristiwa itulah sebuah pengalaman terbaik yang disediakan Tuhan untuk kita. Karena pada dasarnya kita menyadari bahwa hidup ini diselenggarakan oleh Tuhan. Tuhan penyelenggara kehidupan kita. Kita hanya diminta untuk terlibat sepenuhnya dengan hidup sepenuhnya dan mensyukuri segala yang terjadi. Baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Ada batas-batas tertentu dalam kebebasan kita. Dan penyelenggaraan Tuhan itu nampak nyata kalau kita melihat beberapa data yang membuat kita sebetulnya dirancang untuk peristiwa yang kita alami setiap saat. Kebebasan kita di mana? Kebebasan kita ada pada kesediaan untuk terlibat sepenuhnya. Dan itu adalah pilihan kita. Tetapi memilih situasi, memilih peristiwa, seringkali kita tidak bebas sepenuhnya. Karena sudah ada yang menyelenggarakan kehidupan ini. Contoh sederhananya, Anda tidak pernah bisa memilih lahir dari orang tua yang mana, suku apa. Nggak bisa milih itu. Anda juga tidak bisa memilih lingkungan yang membentuk Anda menjadi saat ini, seperti saat ini. Sikap kita bisa menyalahkan peristiwa masa lalu, atau kemudian belajar dan kemudian menjadi versi terbaik dari peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi memilih peristiwanya, lahir di mana, suku apa, orang tuanya siapa, kita nggak bisa milih. Artinya, ada yang memilihkan. Ada yang menyelenggarakan kehidupan kita. Tergantung sikap kita. Nah, sikap kita adalah kebebasan kita. Apakah kita kemudian menyesali, kemudian menyalahkan, merasa menjadi korban, atau mensyukuri. Kemudian mengalaminya dengan sadar dan sepenuh hati, sepenuhnya. Nah, disitulah kebebasan kita. Tetapi kadang-kadang situasi dan peristiwanya tidak bisa kita pilih. Namun yang menarik adalah ketika kita sadar bahwa hidup kita itu diselenggarakan, disediakan oleh Tuhan, maka kemudian kita justru mempunyai kebebasan untuk menghayatinya dengan penuh syukur. Karena yang dibutuhkan dari pihak kita adalah keterlibatan sepenuh hati. Dan itu kebebasan kita. Karena kalau kita tidak terlibat sepenuh hati, peristiwa itu tidak terjadi atau tidak mempunyai makna apa-apa. Akan tetap terjadi, tapi kemudian kita left out, ketinggalan, tidak hidup sepenuhnya. Maka penting setiap saat kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya bahwa penyelenggara kehidupan ini begitu bijaksana. Dalam Yeremia bab 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan menyediakan kita masa depan yang penuh harapan, bukan yang penuh derita. Karena Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha tahu, dan mengasihi kita. Maka menyelenggarakan hidup kita dengan sangat bijaksana. Banyak hal sudah diatur dan dipilihkan oleh kita, bukan berarti kita tidak bebas. Melainkan kita bebas untuk terlibat sepenuhnya atau kemudian menarik diri, tidak mempercayai. Peristiwanya tetap terjadi, tapi kemudian kita ketinggalan, tidak terlibat. Dan disitulah justru kita menggunakan kebebasan kita, apakah bijaksana dengan terlibat sepenuhnya, hidup sepenuh hati,
atau tidak terlibat dan kemudian kita merasa ditinggalkan, atau merasa salah, atau kemudian tidak bisa mensyukuri peristiwa yang kita alami. Padahal lahir saja kita selalu untung, tidak pernah rugi. Lawang investasi saja tidak, tanam modal saja tidak, semuanya anugerah. Ruginya di mana? Loh, tapi peristiwanya negatif, Romo. Tetapi kita bisa mengalaminya dan tetap bisa mengolahnya. Kita bisa justru keluar sebagai pahlawan. Tidak ada pahlawan yang keluar dari zona nyaman. Tidak ada orang suci yang tidak berjuang melawan kedosaan dan keterbatasan. Tidak ada orang hebat yang tidak terlibat sepenuhnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Memang kita tidak bisa memilih peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bebas untuk terlibat sepenuhnya atau tidak. Dan apakah kita mau menyalahkan atau kita bersikap positif. Terlibat sepenuhnya, mencari solusi dan keluar sebagai pahlawan, sebagai pemenang. Nah, disitulah pilihannya ada pada kita. Memang hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan, tapi kalau kita tidak mau terlibat, hidup tidak bisa menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Bagi kita, bukan pertama-tama bebas memilih apa yang kita mau, tetapi bebas untuk terlibat sepenuhnya dan menghasilkan buah dalam keadaan apapun juga. Kalau kita mempunyai sikap seperti itu, kita kemudian tidak terus-menerus merasa bahwa saya berada di tempat yang salah. Seharusnya saya ada di tempat yang lain. Itu ilusi. Karena hidup ini tidak sepenuhnya di tangan kita, mengatur segala peristiwa. Ada Sang Penyelenggara kehidupan yang maha bijaksana. Kebebasan kita hanya pada keterlibatan sepenuhnya atau tidak. Dan kemudian bersikap positif, mensyukuri, dan kemudian keluar menjadi pemenang, menghasilkan buah yang berlimpah, atau kemudian kita kalah, tidak mau terlibat dan menyalahkan. Di situ kebebasan ada pada kita. Tetapi mengalami peristiwa, perjumpaan dan sebagainya, itu tidak ada sepenuhnya di tangan kita. Karena kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kehidupan ini ada di tangan Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, karena memang juga terbukti bahwa kita tidak bisa menentukan lahir di mana, menjadi suku apa, orang tuanya bagaimana, di negara mana, kita nggak bisa milih. Tetapi jelas, meskipun itu diselenggarakan oleh Tuhan, kalau kita tidak terlibat sepenuhnya dan mengalaminya dengan sepenuh hati, kita justru kalah dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita terlibat sepenuhnya, kita bisa mensyukuri bahwa kita satu titik debu itu dilibatkan dalam peristiwa besar untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang, sebagai pahlawan dalam skenario yang kita terlibat di dalamnya. Tanpa kita, kehidupan ini tidak sungguh-sungguh menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Sang Penyelenggara ilahi. Dan karena itu kita diciptakan, tidak digantikan oleh orang lain. Karena tanpa keterlibatan kita sepenuhnya, kehidupan tidak seindah ketika kita ada di dalamnya. Maka saudara-saudari terkasih, memang kehidupan ini diselenggarakan oleh Tuhan. Tetapi justru untuk itu, kita menjadi lebih nyaman dengan kepasrahan dan ketaatan dan keyakinan. Dengan terlibat langsung sepenuhnya dalam rencana Tuhan yang indah, dengan kekuatan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah yang sungguh berguna dan hidup kita menjadi sangat menakjubkan. Tidak semuanya bisa kita pilih, tetapi kita bisa memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan hati penuh syukur dan sukacita. Terutama karena dasar dari segala penyelenggaraan ilahi itu adalah cinta Tuhan sendiri yang begitu besar kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.